sementara itu aja Pak Paul, Pak Jenderal, satu titipan saya untuk organisasi yang Pak Jenderal gawangi dan naungi. Terakhir untuk Pak Paul, jangan takut. Oke, siap. Tetap tegak. Terima kasih. Ya, haleluya. Terakhir nih ya, si siapa ini, terus kembali ke, saya bahas terus sedikit, lalu Pak Jenderal. Mana tadi? Sebentar. Susu Raja Wali. Susu Raja Wali. Oke, saya bahas dulu aja kalau gitu ya, stop dulu ya. Oke. Ya, jadi Shalom. Ya, shalom. Shalom Pak Paul, Ya, shalom silakan. Indonesia. Ya, silakan. Saya dari Bali, sekarang jadi Susu Raja Wali untuk hari ini. Oh, luar biasa. Jadi mau memantau dari udara Pak Paul, ya, dari angkasa. Nah, pertama begini, jadi channel panas Pak Paul, channel panas Nabi 26 ini bukan baru kemarin Pak ya. Jadi sudah sekian bulan aktif setiap hari, non-stop 7 hari seminggu, kecuali 1 bulan terakhir sudah jadi 6 hari seminggu. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menghadapi musuh kita bersama, yaitu paham dan ideologi khilafah yang merongrong kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak bisa ditutup mata, tidak bisa dipungkiri bahwa itulah yang diemban oleh suara kenabian dari Pak Paul. Jadi apapun yang terjadi sekarang, nah ini adalah reaksi yang muncul dari aksi yang sudah terjadi sekian lama yang dialami oleh sesama anak bangsa, yaitu ketidakadilan yang dialami oleh umat pemeluk agama yang sah di negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, tidak bisa tutup mata atas banyak hal yang terjadi. Sampai hari ini GKI Yasmin tetap tidak bisa dibuka, ya. Minggu terakhir ini gereja di Jombang ditutup, ya. Berapa banyak para ustadz mu'alaf, ya, YouTuber Islam yang mencaci maki, menghina, menistakan, ya, mengolok-olok Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan yang kita sembah. Tetapi apa yang terjadi? Ya, sudah terlalu banyak bukti. Pak Saifuddin Ibrahim, Pak Rusli Monoarfa, siapapun, ya, Pak Ahok, nah yang terakhir ditimpa Pak Joseph Polsang, apapun yang ada, siapapun yang mendengar siaran ini, mari kita membuka mata, ya. Dan topeng-topeng nafikan yang ada hanya waktu yang berbicara saat ini. Jadi mari kita suarakan bersama suara kebenaran, agar supaya apa? Agar negara kesatuan Republik Indonesia tetap bersatu, ya, tetap utuh seperti para pendiri bangsa impikan, ya, ketika mereka membangun negeri tercinta Republik Indonesia. Itu saja Pak Paul. Tentunya apapun yang sedang dihadapi, firman Tuhan berkata, setiap pemberitaan kasih karuniaku, aku sendirilah yang menguatkan pemberitaan-pemberitaan itu. Tetap maju Pak Paul, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, haleluya, luar biasa ini. Oke, jadi ya benar tadi ya, Susu Raja Wali. Memang seperti yang saya awal katakan tadi ya, sebenarnya kan yang apa yang kita perbuat ini, som kita ini yang dari Joseph Paulus itu ya, som Joseph Paulus adalah sebuah kritik, sebuah som apologetika. Nah, ketika kita berapologetika, maka kita akan berbenturan dengan orang-orang Islam yang adalah mayoritas. Dan kita melihat ketika orang-orang Islam ini berapologetika, kita menunjukkan kepada mereka fakta-faktanya, ya kan, buah-buah dari Islam itu. Jadi ketika mereka berkata ini itu, ya kita, nah ini yang kenyataannya begini yang terjadi, ya kan. Nah, ketidakadilan itu kan memang kita munculkan.
kita tujukan. Nah, jawabannya kan selalu kalau memang mereka salah pasti sudah ditangkap polisi. Nah, kan begitu kan? Sedangkan kata-kata mereka, apa yang saya ucapkan kan sama persis dengan kata-katanya Abdul Somad, Yahya Waloni, si Tengku Usul itu kan, si Tengku Satu itu kan, Tengku Biadab itu kan. Tengku Aseng. Apa? Tengku Usul itu loh. Tengku Usul siapa itu yang MUI itu loh? Tengku Usul siapa itu? Tengku Usul MUI itu ya, saya lupa namanya. Zulkarnain. Nah, Zulkarnain. Habib Rizik. Nah, Habib Rizik ini kan ditangkapnya kan kasus lain, ya kan? Bukan masalah penistaan agamanya dia. Yang dia mau bilang mau bunuh pendeta, mana? Nggak ditangkap-tangkap, dia masih bebas berkeliaran. Begitu dia cerita kemarin habis gonjang ganjing baru dia kabur. Itu pun kaburnya kan bukan karena masalah penistaan agama dia, ya kan? Betul. Nah, jadi apa yang menjadi masalah apa? Yaitu jadi tadi Pak Jenderal sudah bilang di awal, hukum itu yang punya siapa sekarang? Indonesia itu punya kami atau punya kita? Apakah pernah orang Indonesia menganggap, orang pribumi Indonesia menganggap yang double minoritas kayak saya ini adalah orang Indonesia? Pernah nggak dianggap? Belum tentu loh. Sebagian mungkin ada yang bisa. Tetapi kalau kita lihat dari kasusnya Ahok, beramai-ramai begitu, bunuh Ahok sekarang juga. Oh, itu kalau di Jerman, kalau di Eropa, kalau ya di seluruh Eropa lah saya kira ya, bukan cuma di Jerman doang. Oh, itu ditangkap itu orang tuanya itu. Tapi kan kalau di Indonesia dibiarin. Kenapa? Karena hukum itu bukan Pancasila. Penjaga kita itu bukan Pancasila, bukan UUD 45. Penjaganya itu apa? Islam. Ya kan? Kan sebenarnya kan kelihatan dari Facebook, dari media sosial kita sering debat. Indonesia merdeka karena Islam, karena Allah Akbar. Nah, itu kan berkali-kali diungkapkan begitu. Bullshit, Indonesia merdeka karena orang Yahudi. Kalau orang Yahudi tidak ciptakan bom atom terus ngebom Hiroshima Nagasaki, Indonesia masih jadi, mungkin ibu-ibu kalian masih jadi gaisanya Jepang. Iya, Jepang tak menyerah. Masih jadi gaisanya Jepang lah. Iya, Ibunya betul. kalian. Ibunya Tengku Usul itu jadi gaisanya Jepang. Ya kan? Ibunya si Gus Yakut masih jadi gaisanya Jepang. Untung orang Yahudi itu menciptain bom atom sehingga diledakkan itu Hiroshima Nagasaki, maka Jepang nyerah. Langsung nyerah. Sekarang kalau Jepang nyerahkannya ke Belanda, ayo, mampus dah. Untung nyerahkannya ke Soekarno. Ya kan? Nah, jadi apakah karena Allah Akbar? Enggak. Bukan karena orang Yahudi, udah jelas, ya kan? Nah, itu. Makanya kemarin kan kita belajar juga Pak Jenderal. Apakah Sumpah Pemuda itu pergerakan politik? Bukan, itu pergerakan sosial. Apakah Allahu Akbar? Nggak ada. Begitu Allahu Akbar, orang Indonesia Timur pasti pada pulang semua, orang Manado pulang. Ya, pasti pulang, mereka nggak mau Allahu Akbar. Apa nih? Pulangnya pulang. Pasti pulang lah. Jadi apakah Allahu Akbar? Ya nggak ada lah. Ya kan? Nggak bisa. Jadi Indonesia merdeka bukan karena Allahu Akbar. Tetapi itu kemudian diklaim. Untuk apa? Dan diframingkan ke seluruh orang. Bahkan waktu saya sekolah pun dulu, diframingkan karena Allahu Akbar. Selalu begitu, guru-guru kita pun mengajarkan seperti itu. Nah, itu yang membuat apa? Anak-anak pun akhirnya, ini negara ini punya orang Islam. Berapa banyak orang-orang Tionghoa di Indonesia lagi jalan diludahin. Begitu ketemu, wah Cina. Saya suka, dan saya dulu waktu dari SMP suka berkelahi gara-gara dikatain Cina loh. Makanya saya belajar Pancasila itu saya serius banget. Saya heran, katanya saya Cina. Waktu SMP dikeroyok saya kalau berkelahi. Ya kan? Cina, dikeroyok saya langsung. Nah, sama kan? Begitu saya udah SMP kelas 3, saya lahir baru kan. Saya udah baptis Roh Kudus, saya ngerti pelayanan. Wah, saya udah mulai saya jauhin tuh teman-teman yang begitu Cina, saya diam. Terus saya banyak injili mereka juga. Beberapa ada yang sudah saya bawa kepada Tuhan Yesus. Tetapi ini ya, bukan saya baptis ya, tapi kan dulu kan saya juga nggak ngerti. Jadi saya cuman mereka kenalin, terus ada 1-2 lah saya bawa, nggak banyak dulu kan, karena kita juga nggak tahu kan. Ada teman-teman saya yang nggak percaya Tuhan, tapi dia dari agama bukan Kristen lah. Nah, saya juga bukan Islam juga, terus saya bawa juga. Jadi mulai SMP itu saya mulai jarang, udah jarang yang panas-panas begitu, saya minggir saya. Setiap kali kita memberitakan Injil di jalan, saya pernah mau digamparin, dan dipanggilnya apa? Cina kau. Nah,
Cina kau dulu. Loh, saya Indonesia. Kamu belum tentu mendoakan Indonesia kayak saya. Saya tiap Senin pasti upacara bendera, nggak pernah bolos. Karena saya bilang saya cinta Indonesia. Kamu belum tentu. Hari ini saya balik lagi, YouTuber mana yang tiap Denny Siregar pun enggak, yang tiap minggu kuliah Pancasila, mengajarkan kalian Pancasila, nilai-nilai ini. Cuman di sini doang. Ya memang karena Pak Jenderal juga maunya ke sini, nggak mau ke tempat lain juga. Kenapa yang lain enggak? Ya belum tentu berani juga begitu cerita Pancasila. Berarti kan ada kepentingan yang lain yang harus dirontokkan. Ya kan, tante-tante sange tadi itu kan, tante-tante sange kekuasaan yang haus dipuaskan oleh gigolo kekuasaan itu kan. Nah, makanya nggak ada yang, mungkin ada yang sepandai Pak Jenderal, banyak yang pandai seperti Pak Jenderal belum tentu berani ngomong atau belum tentu dia mau ngomong karena ada kepentingan lain. Makanya saya bilang ini semua itu ujungnya politik. Oh, saya tidak berpolitik, saya sedang berapologia, saya sedang memberitakan kebenaran. Ujung-ujungnya akhirnya ke sana dibawa. Oh, karena memang Islam tidak akan jauh dari politik. Nah, akhirnya hukum ini punya siapa? Punya kami atau punya kita? Kalau katanya punya kami, ya saya wajar kalau Anda marah-marah ketika saya bilang saya Nabi ke-26. Yang saya heran, orang Kristen marah ketika saya bilang Nabi ke-26. Nah, itu kan berarti kan kalian bodoh, pendetamu bodoh berarti kan? Nah, itu kan. Nah, kedua, kalau saya bilang saya Nabi ke-26, terus Anda bilang saya sesat, ya kan? Berarti kenapa Anda nggak bilang Nabi ke-25 itu sesat? Kan bertanya seperti itu. Orang Kristen bilang kayak tadi pagi ya, saya ada tatar itu anak-anak muda yang bodoh-bodoh itu kan. Kalau kamu bilangin saya Nabi ke-26, kamu bilang saya sesat, mengapa kamu tidak kasih tahu ke orang Islam bahwa Nabi ke-25 sesat?